SIMA UI tahun 2017 tentang sifat fisika dan kimia suatu senyawa. Pada suhu 25 derajat Celcius, suatu produk dapat dihasilkan dari reaksi kimia antara timbal 2 nitrat dengan natrium iodida. Pernyataan yang benar mengenai reaksi tersebut adalah, untuk menjawab soal ini kita tentukan dulu rumus molekul dari senyawa-senyawa yang telah diberikan ya di sini. Ada timbal 2 nitrat dan natrium iodida. Timbal nitrat, timbal itu adalah Pb ya. Nah, karena 2 Romawi dia akan mengion jadi Pb2+. Nah, kemudian di sini adalah nitrat yaitu NO3-. Kalau bergabung jadinya PbNO3 dua kali ya. Kalikan silang aja ya antara 2 dengan NO3 minus 1 dengan Pb ya. Nah, kemudian natrium iodida. Natrium iodida itu adalah NaI ya. Nah, setelah itu kita baca pernyataan pertamanya di sini. Dihasilkan produk reaksi senyawa PbI2. Jadi dalam soal itu reaksinya yang terjadi antara PbNO3 dua kali dengan NaI ya, yang mana akan menghasilkan apa gitu ya. Nah, kita ionkan dulu aja di sini ya. Tadi kan sudah tahu ya di sini Pb2+ dan NO3-. Kemudian di sini kalau kita ionkan adalah Na+ dan I-. Nah, di sini Pb2+ akan bereaksi dengan yang minus ini ya, I-. Dan yang minus akan bereaksi dengan yang positif gitu ya. Sehingga akan membentuk PbI2 plus NaNO3 gitu ya. Nah, di sini terbentuk PbI2 gitu ya. Nah, namun di sini fasenya adalah padatan ya. Kalau padatan berarti dia itu akan mengendap. Untuk pernyataan 1 ini kerat kaitannya dengan pernyataan 3 ya, dimana reaksinya itu apakah mengendap gitu ya. Kalau PbI2 ini fasenya solid, berarti pernyataan 3 ini benar ya, reaksinya adalah pengendapan. Nah, untuk menentukan reaksi itu mengendap atau tidak, kita harus bereksperimen dulu ya, mereaksikan antara PbNO3 dua kali dan NaI. Namun di sini kan kita nggak mungkin ya bereksperimen dulu untuk mengerjakan soal ini. Nah, dalam beberapa ilmuwan terdahulu sudah melakukan beberapa kali percobaan, yang mana PbI2 ini kan sebagai garam ya. Nah, garam yang bagaimana yang akan mengendap seperti itu? Kita bisa lihat dari pengelompokan ini ya. Jadi ada beberapa garam di sini yang larut dan tidak larut. Yang pertama di sini garam dari apa gini ya? Garam dari golongan 1A, yaitu pada kationnya itu Li+, Na+, K+, dan Cs+, serta Rb+ ini akan larut. Jadi untuk kation pada golongan 1A ya. Entah itu anionnya apa. Jika kationnya adalah Li+, Na+, K+, dan Cs+, atau Rb+, itu akan larut seperti itu ya. Kemudian ada kation NH4+, itu akan larut ya. Entah itu nanti ion negatifnya apa gitu ya. Jika bergandengan dengan NH4+, maka senyawanya itu akan larut atau tidak mengendap. Kemudian ion nitrat umumnya larut. Jadi NO3- itu akan larut. Seperti halnya PbNO3 dua kali ini ya. Itu akan larut ya kalau kita larutkan. Kemudian perlu kalian ingat yang maksudnya dilarutkan ini adalah dilarutkan dengan air ya. Jadi pelarut air. Kemudian di sini ada Cl-, Br-, dan I- larut kecuali dengan Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Jadi apabila anionnya itu adalah golongan halogen ini ya, Cl-, Br-, I- dengan kation selain Ag+, Pb2+, dan Hg2+ itu larut ya. Nah, kalau misalkan kationnya adalah Ag+, Pb2+, dan Hg2+, maka dia akan mengendap. Nah, dalam soal kita lihat di sini ternyata PbI2 ya. Pb di sini dia akan mengendap ya kalau misalkan bereaksi dengan I- gitu ya. Oleh sebab itu PbI2 ini fasenya adalah solid gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian sulfat SO42- larut kecuali Ba2+, Ca2+, Pb2+, Ag+, Sr2+. Jadi anionnya SO42- itu akan larut ya dengan kation selain ini. Jadi kalau kationnya Ba2+ bergabung dengan SO42- dia akan mengendap gitu ya. Terus kalau hidroksi sendiri kebanyakan itu sedikit larut ya, kecuali pada golongan 1A dan
NH4 plus tadi ya yang telah kita tentukan. Nah, golongan 1A ini hanya Li plus, Na plus, dan K plus saja. Seperti itu ya. Nah, tadi kan PbNO3 dua kali ini adalah larut ya. Berarti fasenya adalah aquos. NaI, Na itu di golongan 1A ya kalau kita lihat. Dia akan larut, jadinya aquos fasenya. NaNO3, Na golongan 1A, NO3 minus tadi. Di sini ionnya itu juga larut ya, mudah larut. Terus kationnya pun mudah larut. Maka fasenya adalah fase aquos. Oleh sebab itu 1 otomatis benar ya, dan 3 juga benar karena saling berhubungan ya. Di sini solid, reaksinya adalah pengendapan. Kemudian yang kedua kalau kita lihat di sini, dihasilkan produk senyawa NaNO3 liquid. Salah ya, harusnya fasenya aquos. Mengapa kok aquos? Kita bedakan ya antara liquid sama aquos. Jadi fase liquid itu adalah fase cair suatu senyawa tanpa ada pelarut. Jadi untuk fase liquid itu benar-benar senyawanya itu berbentuk cair tanpa dilarutkan dalam sebuah pelarut, misalkan air gitu ya. Contohnya itu adalah air atau H2O itu ya, yang mana dia itu berbentuk cair gitu ya, tanpa dilarutkan oleh pelarut yang lainnya. Contoh lainnya itu adalah cairan hidrogen. Nah, dia itu kan tanpa pelarut apapun, bentuknya adalah cair gitu ya. Nah, sedangkan aquos, fase aquos ini merupakan fase cair senyawa jika dilarutkan dalam pelarut, atau kita sebut larutan gitu ya. Jadi fase cair senyawa jika dilarutkan dalam pelarut, artinya tanpa pelarut dia itu akan berbentuk padatan gitu ya. NaNO3 itu sebagai garam tanpa adanya pelarut itu akan berbentuk padatan. Nah, kalau misalkan ada pelarutnya, dia itu berfase aquos kayak gitu ya. Oleh sebab itu pernyataan nomor 2 ini salah gitu ya. Harusnya NaNO3 ini fasenya adalah fase aquos, bukan liquid gitu ya. Kemudian dalam reaksi tersebut timbal mengalami oksidasi. Nah, kita lihat dari timbal di sini. Timbal itu punya bilox berapa? Kalau kita ionkan udah pasti ini adalah Pb2+. Pb2+ berarti biloxnya adalah plus 2 untuk Pb. Kemudian yang kanan nih. Kalau yang kanan kan dia itu akan membentuk Pb2+ dan I-. Nah, di sini tetap biloxnya adalah plus 2. Dia tidak mengalami perubahan bilox sehingga tidak mengalami reaksi oksidasi maupun reduksi. Oleh sebab itu, jawaban yang keempat ini salah juga ya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah 1 dan 3. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.